Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing berbagai cerita, berbagai pengalaman seputar kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan keberkahan, kebahagiaan di hari berikutnya ataupun di masa akan datang. Nah, di video kali ini Mak Aka mau ngebahas masalah pola pikir kita ataupun kalau kalian merasakan gitu ya, ketika kita punya hutang tidak selesai-selesai, punya keinginan juga tidak tercapai gitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya penghasilan, tapi di sini terkadang kita tidak bisa mengaplikasikan, dan sehingga permasalahan itu selalu berlarut-larut, tidak ada penyelesaian. Nah, di sini tentunya mau akan bercerita ya, Mang Eka juga mengalami apa yang Mang Eka rasakan, dan setelah mempelajari ataupun menerapkan mindset ini, ada sebuah penyelesaian gitu ya. Dan terkadang sebenarnya hal mudah, tapi terkadang kita lupa gitu. Ketika kita punya hutang, misalkan ketika kita punya hutang, yang kita utamakan itu ketika kita punya penghasilan pasti hutang dulu yang kita bayar. Tapi di sisi lain kita sampai lupa untuk kehidupan kita ataupun kebutuhan kita. Nah, tapi di sini Maka mau bercerita justru ketika kita sudah punya amanah atau hutang, dan ketika kita punya penghasilan, kita utamakan dulu untuk kebutuhan kita. Itu yang pertama. Kenapa harus mengutamakan dulu kebutuhan kita? Kenapa tidak mementingkan dulu hutang kita? Justru bukan berarti kita tidak tanggung jawab dalam masalah hutang ataupun amanah ya. Justru di sini ketika kita mementingkan dulu hutang, ketika kita mengabaikan kebutuhan kita, misalkan kita sampai mengabaikan dulu untuk makan kita gitu ya, sampai mendapatkan penghasilan kembali, atau misalkan kita tidak mementingkan untuk membeli BBM motor kita, kendaraan kita untuk beraktivitas kembali. Nah, ataupun kita sampai mengabaikan atau menomorduakan, yaitu untuk membayar sewa rumah misalkan, kalau kita ngontrak gitu ya. Nah, justru ujung-ujungnya kalau kita mementingkan dulu hutang dan setelah itu kita tidak ada bekal, kita tidak ada untuk membayar sewa rumah, atau kita tidak ada untuk BBM kendaraan kita. Nah, di situ kita jadi berhutang kembali gitu. Justru hutang kita bukan mengurangi, tapi malah jadi bertambah. Malah menjadi timbul hutang kita ke tempat yang lain misalkan. Nah, justru di sini yang Maka sudah merubah mindset ini. Ketika kita punya penghasilan dan di sini juga kita punya amanah ataupun hutang, kita mengutamakan dulu yaitu kebutuhan kita. Salah satunya makan kita gitu ya, dalam satu bulan dengan cara yang hemat. Terus juga BBM kita sampai mendapatkan penghasilan kembali gitu ya, kita harus petikan dulu. Begitu juga untuk kebutuhan kita saat bekal kehidupan kita dalam satu bulan meskipun sebelum mendapatkan penghasilan kembali. Dan di sisi lain itu juga ya, kita mulai belajar hemat ataupun prihatin dalam kehidupan ini. Kalau misalkan kita walaupun mementingkan kebutuhan kita untuk makan, ya kita makan dengan seadanya, yang penting kita bisa makan. Karena kita makan hanya sebutir telur ataupun hanya sepotong tempe ataupun tahu gitu ya, itu juga, ataupun makanan-makanan yang mungkin sederhana tapi itu juga udah bisa perut kita kenyang gitu. Nah, setelah itu ya kita mementingkan BBM kita, dan begitu juga kita mulai belajar prihatin dalam kehidupan ini. Kita mengurangi hal-hal yang tidak baik. Misalkan yang biasanya kita bajak jajan di luar, ya kita mulai mengurangi jajanan kita ataupun makanan kita yang mungkin
banyak yang lebih baik, tapi terkadang tidak baik juga untuk kehidupan kita saat ini karena keadaan kita sedang terpuruk misalkan. Nah, setelah kita fokus apa namanya mementingkan dulu kebutuhan kita, makan kita, BBM kita, ataupun kebutuhan sewa rumah kita misalkan kalau kita ngontrak. Nah, setelah itu baru kita fokus dalam justru ketika kita mementingkan kebutuhan kita gitu ya, makan kita ataupun BBM kita ataupun sewa rumah kita, justru itu adalah sebuah modal untuk kita mendapatkan uang kembali gitu. Nah, kita kenapa seperti itu? Karena supaya kita tidak meminjam uang lagi gitu. Karena kita sudah mempersiapkan. Kalau kita ada sisanya baru kita membayar hutang. Entah itu kita mulai mengatur psikologisnya seperti apa, yang mana yang lebih harus dipentingkan dulu gitu ya. Nah, dan itu kalau kita sudah konsisten punya prinsip seperti itu, insya Allah berapapun hutangnya pasti terlunaskan. Justru yang kita mementingkan hutang dulu dibanding kebutuhan kita ataupun pakaian kita, justru kita di situ malah berkembang kembali hutang kita. Karena yang namanya kebutuhan hidup itu tidak bisa mendadak gitu ya, dan tidak bisa dinantikan. Kalau kita lapar ya kita harus tetap makan. Kalau kita harus pergi bekerja dengan kendaraan ya kita harus bekerja dengan kendaraan gitu. Cuman mungkin di situ kalau kita ya punya HP bagus ya kita yang punya HP yang mungkin di harga 4 juta, 5 juta misalkan ya kita jual, kita ringankan dengan HP yang seadanya dulu, yang penting kita bisa berkomunikasi. Kalau misalkan kita punya kendaraan juga, kendaraan yang mungkin lebih mewah misalkan, ya kita turunkan dulu derajatnya misalkan dengan motor yang penting bisa jalan dulu, bisa berangkat beraktivitas sehari-hari gitu. Nah, uang sisanya bisa kita alokasikan untuk kebutuhan kita ataupun untuk membayar hutang kita. Nah, begitu juga apa namanya? Selain itu, kita fokus memperbaiki ibadah, memperbaiki kehidupan kita gitu ya, memperbaiki juga silaturahmi kita kepada orang tua kita, silaturahmi kita kepada teman kita, saudara kita, dan kita memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan hal-hal kebaikan. Emang kita berbuat kebaikan, menjadi orang baik, kita diam di rumah juga tetap jadi orang baik. Tapi orang yang peduli dan orang yang peduli dengan kehidupan kita itu terkadang tidak banyak orang yang melakukannya gitu. Nah, justru itu selain kita menanam kebaikan, kita juga menanam kepedulian kita, yaitu silaturahmi dengan keluarga, silaturahmi dengan dengan teman kita, dan begitu juga mulailah ciptakan kebahagiaan dengan keluargamu sendiri, dan ciptakanlah kebahagiaan dengan kemampuan kita sendiri, dan gunakanlah waktumu sebaik-baiknya hanya untuk menciptakan kebahagiaan bersama keluargamu, bersama temanmu. Jangan sampai banyak waktu kita yang terbuang, bukan berarti kita tidak mementingkan hal yang lain, tapi pentingkan dulu yang lebih penting. Karena di situ kita butuh hidup yang mandiri, kita butuh hidup yang prihatin. Karena kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Gitu. Dan alhamdulillah dengan pengalaman Mang Aka saat ini di dalam kesusahan yang mungkin pernah Mang Aka alami, dengan punya prinsip seperti ini bisa terselesaikan masalah satu persatunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Tentunya Mang Aka sharing berbagi cerita di dalam channel Aka Channel ini. Semoga saja bisa membantu orang-orang yang sedang kesusahan, kebingungan, yang punya masalah tidak selesai-selesai, dan ujungnya kita berhutang kembali, ujung-ujungnya kita mencari pinjaman yang mungkin dengan hal-hal yang harus memberatkan kita gitu ya, menjaminkan hal-hal yang lain gitu ya, dan itu yang sudah Maka rasakan dan ternyata tidak ada hentinya.
Dan yang namanya hutang itu harus cepat-cepat ditutup, bukan berarti kita dikembangkan. Kalau kita tetap dikembangkan, itu akan semakin cepat berkembangnya dan semakin membludak. Tapi kalau kita harus secepatnya memadamkan supaya hutang itu tidak berkembang, biarkan hutang yang itu suruh berhenti dulu. Walaupun kita misalkan tidak mampu bayar dulu gitu ya, kita gak usah khawatir. Nah, tapi kita fokuskan dulu dalam kehidupan kita. Kita perbaiki dulu kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sudah kondusif, kebutuhan kita sudah bisa terpenuhi, dan sisanya baru kita mengalokasikan untuk membayar amanah ataupun hutang. Tetap hutang berapapun harus kita bayar. Dan tentunya mulailah cari keridhaan Allah, cari keridhaan kedua orang tua kita, anak kita, istri kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya di setiap kesulitan kita pasti ada hal yang buruk yang pernah kita lakukan, dan mulailah berintrospeksi diri dan mulailah memperbaiki satu hari demi hari untuk menjadi orang yang lebih baik. Paling itu yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jadi hari kata, mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri, next di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.